Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titu. Hari ini kita belajar tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Bu Titu kasih contoh ya. Misalnya pada ekosistem ladang jagung. Kira-kira peristiwa makan dan dimakan apa ya yang bisa terjadi pada ekosistem ladang jagung? Yuk kita membuat rantai makanan bersama-sama. Yang pertama, tanaman jagung dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan burung hantu. Dan burung hantu nanti jika sudah mati akan diuraikan oleh pengurai. Nah, inilah yang disebut sebagai rantai makanan, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Yang kalian harus ingat dan pahami bahwa dalam rantai makanan ini dihubungkan oleh anak panah ya. Kalian harus tahu arah panah itu menunjukkan manakah makhluk hidup yang memakan dan mana makhluk hidup yang dimakan. Jadi jangan sampai salah membuat arah panahnya ya. Nah, dari rantai makanan tadi, kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama yaitu sebagai produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri, yaitu melalui proses fotosintesis. Contoh makhluk hidup sebagai produsen yaitu tumbuhan, bakteri, ganggang hijau, dan ganggang hijau biru. Peran yang kedua yaitu sebagai konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Jadi, konsumen ini memakan makhluk hidup lain. Nah, berdasarkan jenis makanannya, konsumen ini dibedakan menjadi 3, yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan atau herbivora. Yang kedua, pemakan hewan lain atau karnivora. Dan yang ketiga yaitu pemakan hewan dan tumbuhan atau omnivora. Ayo Bu Titu tanya, siapa yang tahu contoh makhluk hidup yang termasuk herbivora? Iya, betul sekali. Kelinci, kambing, sapi itu adalah contoh dari makhluk hidup pemakan tumbuhan atau herbivora. Kalau karnivora contohnya apa saja coba? Ada buaya, singa, harimau, itu adalah contoh dari pemakan hewan lain atau karnivora. Sedangkan omnivora contohnya adalah manusia. Manusia merupakan contoh dari omnivora karena selain memakan hewan juga memakan tumbuhan. Nah, selanjutnya peran yang ketiga yaitu pengurai. Apa itu pengurai? Pengurai disebut juga sebagai decomposer, yaitu makhluk hidup yang berperan memakan bahan organik dari makhluk hidup yang telah mati. Contoh dari pengurai yaitu bakteri, jamur, cacing, dan beberapa jenis serangga tanah. Nah, dari rantai makanan yang telah kita buat tadi, yuk bersama-sama kita menentukan perannya. Yang pertama yaitu jagung.
Kira-kira jagung berperan sebagai apa ya? Iya, betul sekali, sebagai produsen karena mampu membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Tikus berperan sebagai konsumen. Ular, konsumen. Burung hantu sebagai konsumen dan jamur sebagai pengurai. Yuk lihat lebih detailnya di sini. Jagung termasuk sebagai produsen karena mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Yang kedua, tikus sebagai konsumen tingkat 1. Kenapa disebut konsumen tingkat 1? Karena memakan produsen langsung, memakan tumbuhan. Karena memakan tumbuhan, maka konsumen tingkat 1 ini termasuk dalam herbivora. Selanjutnya makhluk hidup yang ketiga yaitu ular. Ular masuk dalam konsumen tingkat 2. Kenapa tingkat 2? Karena memakan konsumen tingkat 1. Memakan hewan lain dan termasuk sebagai karnivora. Dan yang terakhir yaitu burung hantu. Burung hantu adalah konsumen tingkat 3 karena memakan konsumen tingkat 2 dan termasuk sebagai karnivora. Paham anak-anak sampai sini? Semoga kalian paham ya. Nah, kita lanjut sekarang. Jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah makhluk hidup yang terlibatnya lebih banyak jika dibandingkan dengan rantai makanan. Nah, Bu Titu gambarkan ya perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kiri itu adalah rantai makanan, sedangkan yang kanan adalah jaring-jaring makanan. Dari gambar tersebut dapat kita lihat ya bahwa jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Dan makhluk hidup yang terlibat pada jaring-jaring makanan itu lebih banyak daripada dibandingkan dengan di rantai makanan. Bagaimana? Sudah paham sampai sini? Semoga kalian paham ya. Demikian penjelasan dari Ibu Titu. Tetap semangat dan selalu belajar yang rajin ya. Bu Titu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.